Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septiansi. Di sini saya akan membahas mengenai pengertian sistem ekonomi. Sistem sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu sistema, yang artinya keseluruhan yang terdiri dari beberapa bagian. Jadi bisa didefinisikan sebagai segala sesuatu yang tersusun dari beberapa komponen yang bekerja sama untuk mencapai tujuan dari keseluruhan sistem tersebut. Sistem ini mempunyai 5 unsur. Yang pertama, elemen sistem, fungsi elemen, hubungan antar elemen, pranata atau institusi, dan tujuan sistem. Sedangkan sistem ekonomi sendiri merupakan seluruh proses dan kegiatan yang mengatur masyarakat dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dan kemakmuran. Elemen-elemen sistem ekonomi terdiri dari yang pertama, unit-unit ekonomi, yaitu seperti rumah tangga perusahaan, serikat tenaga kerja, institusi pemerintah, dan lembaga-lembaga lainnya yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Setiap negara tentunya mempunyai sistem perekonomian yang berbeda-beda karena setiap negara memiliki ideologi, kondisi masyarakat, kondisi perekonomian, serta kondisi sumber daya alam yang berbeda-beda. Sistem ekonomi ini juga bisa diartikan sebagai kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Perbedaan yang mendasar dari suatu sistem ekonomi yang terletak pada cara sistem tersebut mengatur faktor produksi, dan alokasi. Adapun fungsi dari sistem ekonomi yaitu untuk menjalankan perekonomian nasional dan untuk mengkoordinasikan kegiatan ekonomi. Menurut Ismail, komponen pokok dari sistem ekonomi yaitu dengan adanya kepemilikan sumber daya, pelaku ekonomi, mekanisme penyelenggaraan kegiatan ekonomi, dan tujuan yang akan dicapai dari adanya sistem ekonomi tersebut. Ada beberapa pengertian sistem ekonomi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Dumairi, sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Sedangkan menurut Adam Smith, sistem ekonomi merupakan bahan kajian yang mempelajari upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup di masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan. Jadi bisa dikatakan sistem ekonomi merupakan sistem yang mengatur kondisi perekonomian suatu negara dengan kondisi negara tersebut. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyebutkan sistem-sistem jenis sistem ekonomi yang ada di dunia. Yang pertama, sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis bergabung kepada kepemilikan pribadi maupun swasta terhadap pada alat produksi, distribusi, dan penukaran. Ekonomi kapitalis cenderung secara keseluruhan dari sistem yang dianut oleh negara yang ada di dunia, individu, perusahaan, atau keseluruhan dari atau korporasi berupa bantuan modal yang sebelumnya telah diakumulasikan, namun yang lebih sering terjadi pada modal usaha yang digunakan pinjam bunga sehingga mendapatkan sebuah keuntungan serta bisa mempekerjakan orang yang dan memberikan imbalan gaji. Dalam menghadapi kelangkaan praekonomi kapitalis melihat tiga pokok permasalahan yang harus diselesaikan, diantaranya menggeluti barang yang dibutuhkan yang menyangkut sinkronisasi antara kebutuhan manusia dengan daya belinya. Di dalam sistem ekonomi kapitalis ada kekurangan dan ada kelebihannya. Selanjutnya, sistem ekonomi sosialis. Dalam sistem ekonomi sosialis, kegiatan-kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan yang dilakukan pemerintah pusat, sehingga setiap individu tidak bisa hak atas kekayaannya apa yang dipunyainya. Karena alat-alat produksi
dan penukaran dilakukan oleh pemerintah dengan mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah dalam hal ini memiliki peran yang sangat besar di dalam mengelola roda perekonomian di masyarakat. Sistem ekonomi sosialis, individu tetap diberikan kesempatan kebebasan dalam menjalankan kegiatan ekonomi namun terbatas. Dengan terdapatnya campur tangan pemerintah memiliki pandangan bahwa suatu kemakmuran pribadi ataupun individu hanya bisa terwujud berdasarkan kemampuan secara bersama-sama, sehingga menimbulkan konsekuensi yang harus diperjuangkan ialah penguasa atas aset-aset yang ada pada ekonomi maupun kepada faktor-faktor produksi yang ada sebagian besar, yaitu kepemilikan untuk sosial. Selanjutnya, sistem ekonomi komunis. Sistem ekonomi komunis adalah sistem perekonomian di mana peran tersebut mengatur seluruh sumber-sumber yang ada pada kegiatan perekonomian. Semua orang tidak boleh mempunyai kekayaan pribadi, sehingga nasib seseorang ditentukan oleh pemerintah. Semua unit bisnis dimulai besar sampai terkecil dimiliki oleh pemerintah dengan tujuan kesetaraan dan kebersamaan. Sistem ekonomi komunis bersifat totaliter dengan putusan-putusan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah pusat. Sketsa sistem perekonomian komunis mirip dengan negara yang ada di Rusia. Konkurensi dihilangkan hanya dengan perlombaan pekerjaan untuk memperoleh sistem dan hasil yang baik. Selanjutnya, sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila menjadi sumber ideologi bangsa Indonesia yang mana membawa keharusan untuk menjadikan landasan atau pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokrasi ekonomi dasar akan menjadi landasan kegiatan pembangunan yang positif. Garis-garis haluan merupakan pedoman dalam kebijaksanaan pembangunan di bidang ekonomi yang berlandaskan pada demokrasi ekonomi yang bisa menentukan peran aktif suatu pelaksanaan pembangunan. Selanjutnya, sistem ekonomi Islam. Ekonomi Islam sesuai dengan ideologinya bahwa sesuatu yang diciptakan oleh Allah memiliki tujuan untuk beribadah serta mempertanggungjawabkan segala perbuatannya yang dilakukannya. Dalam ekonomi Islam menjalankan adil, komitmen, kepercayaan, dan kebenaran. Ciri-ciri dan prinsip-prinsip ekonomi Islam diantaranya yang pertama, mengakui macam-macam kepemilikan individu maupun swasta dan negara. Kedua, sistem muslim diberi kebebasan dalam usaha perdagangan asalkan tidak merugikan. Yang ketiga, menjalankan bisnis baru atas dasar suka sama suka atau tidak saling merugikan. Selanjutnya, sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran ialah akulturasi dari sistem kapitalisme dengan sistematis sosialis. Dalam hal ini mengambil garis tengah antara kebebasan dan pengadilan. Jalan tengah ini disesuaikan dengan kondisi saat akulturasi terjadi, menimbulkan peran situasi
serta lingkungan memberikan nuansa baru pada campuran tersebut. Dalam hal ini pemerintah dan masyarakat saling berinteraksi dalam menyelesaikan masalah ekonomi dengan tujuan untuk mengevaluasi distorsi ekonomi. Pemerintah memberikan jaminan sosial yang mengupayakan pemerataan distribusi pendapat. Untuk kegiatan ekonomi masyarakat diserahkan kepada kekuatan pasar, tetapi sampai batas tertentu pemerintah dalam melakukan kendali dan ikut campur tangan dengan tujuan agar perekonomian tidak lepas kendali dan sistem ekonomi sosialis. Dengan adanya penerapan itu, sistem ekonomi campuran ini akan mengurangi berbagai kelemahan dan sistem liberal dan sistem ekonomi sosialis yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat karena berimbangnya peran pemerintah dan swasta dalam menjalankan kegiatan perekonomian. Itu semua merupakan jenis sistem ekonomi yang ada di dunia. Sekian dan terima kasih.